kita ketemu lagi di seri berikutnya, yaitu seri model. Ya. Sebagaimana disampaikan di pengantar, bahwa di dalam konsep NVC ada 3 kelompok besar, ada controller, view, lalu model. Controller dan view sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Sekarang kita lanjut di model. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, Anda diharapkan mampu memahami peranan model ini di dalam melakukan transaksi data. Ya. Lalu, Anda juga diharapkan nanti mampu membuat model, mengambil data dari database, menyimpan data, mengupdate, dan menghapus data di dalam database. Dan terakhir, kita akan mengintegrasikan view, controller, dan model. Dengan kata lain, kita akan melakukan proses posting data dari view diposting ke controller. Selanjutnya, controller ini mengendalikan model untuk melakukan proses menyimpan, membaca, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat susunan hubungan antara controller, view, dan model. Ingat ya, dalam konsep MVC ada 3 kelompok besar, controller, model, dan view. Model dan view ini ada di bawah kendali controller. Ingat, ketika kita belajar view ini akan tampil di halaman browser, tetap berada di kendali controller. Controller ini yang memerintahkan view untuk tampil. Nah, sama halnya dengan model. Model ini nanti ada di kendali controller. Jadi, bekerja tidaknya si model, kapan bekerja si model, itu dikendalikan oleh controller. Kita lanjut. Di file NVC yang pernah dibagikan, di sana ada salah satu file konfigurasi, tepatnya di folder aplikasi, lalu di folder inti, ada file konfigurasi. Karena di model nanti kita akan berhubungan dengan database, maka di file konfigurasi ini ada hal yang harus kita atur. Yang pertama, nama database-nya. Ingat, kalau Anda gunakan XAMPP yang di lokal, di PC Anda masing-masing, berarti nama servernya masih localhost. Lalu nama user PHP MyAdmin Anda. Nah, kalau belum dikotak-atik, XAMPP-nya masih original, maka user default-nya adalah root. Selanjutnya adalah password si user ketika masuk. Hal yang sama ketika ini belum dikotak-atik sedemikian rupa, maka passwordnya masih kosong. Jadi cukup diisi seperti ini. Lalu terakhir, nama database yang akan digunakan oleh aplikasi. Jadi contoh ini adalah nama database-nya atau ini. Nah, diatur sini bahwa di aplikasi yang dibuat ini loh database yang akan digunakan. Nah, oke. Itu dulu konfigurasinya. Kita lanjut. Aturan di proses pembuatan file model. Pertama, file model disimpan di folder model. Tetapi di folder model ini bisa saja lagi dibuat subfolder, lalu di subfolder tersebut disimpan filenya. Tapi intinya tetap berada di dalam folder model. Apakah di dalamnya ada sub atau tidak. Terus berikutnya, nama file model yang dibuat harus menggunakan extension .php. Jadi bukan menggunakan extension yang lainnya. Dan terakhir, model ini pada dasarnya adalah sebuah kelas, seperti dengan controller. Ya, strukturnya seperti itu. Nah, nama kelasnya harus sinkron dengan nama filenya. Jadi ini aturan ya di proses pembuatan file model. Nah, kita lanjut bagaimana membuat file model. Di file model, jadi ini tadi yang saya sebut nama filenya, ini adalah nama kelasnya.
yang tampil di sini saya ngasih contoh nama filenya m_contoh, berarti nama kelasnya juga dibuat m_contoh. Tapi Anda bebas, ya. Anda bebas mau menggunakan nama file apa, yang penting sinkronkan dengan nama kelasnya. Berikutnya, yang pertama harus dibuat adalah menyiapkan sebuah properti. Ya, menyiapkan sebuah properti. Properti ini akan mewakili database yang digunakan. Nah, ya. Makanya di sini saya gunakan databaseku. Tapi Anda bisa bebas. Misal Anda pakai di sini X, boleh. Jadi katanya kalau Anda pakai X, berarti maknanya X ini mewakili si database ini. Ya. Nah, saya ngambil contoh di sini adalah databaseku. Lalu ada sebuah metode yang harus dibuat, namanya metode construct. Metode construct ini wajib penamanya seperti jadi underscore 2 kali lalu construct. Jadi bukan sekali ya. Jadi ini underscore sebanyak 2 kali, garis bawah sebanyak 2 kali lalu construct. Nama ini adalah nama wajib. Jadi kalau ada metode yang namanya seperti ini, berarti sekumpulan perintah yang ada di antara ini itu akan dilaksanakan ketika model ini dipanggil. Ya, jadi ketika kelas ini dipanggil, otomatis ini jalan dengan sendirinya. Namanya dekonstruksi. Nah, isi dekonstruksi ini adalah mendefinisikan yang ini. Mendefinisikan properti. Cara mendefinisikannya, this, nama propertinya yang ini, sama dengan new database. Jadi kalau di sini tadinya pakai X, maka this X sama dengan new database. Jadi ini ya standar di proses pembuatan sebuah model. Harus punya satu properti di sini yang akan mewakili database. Nah, lalu properti database ini diinisialisasi, dikonstruksi dengan menganggap bahwa ini adalah sebuah database. Nah, kita lanjut. Tadi saya katakan bahwa di dalam kelas ini nantinya bisa jadi ada beberapa metode di dalamnya. Nah, tapi pola metodenya, contoh ini saya buat metode di dalam sama cara pembuatan metode ketika belajar di controller. Public function lalu diikuti nama metode. Terus berikutnya adalah argumen. Jadi argumen ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak, tergantung case-nya. Nanti di praktek kita akan pelajari kapan harus membuat argumen, kapan tidak. Lalu yang dua ini wajib. Sintaks SQL yang akan dilaksanakan. Jadi contohnya insert into dan seterusnya atau isi SQL-nya update dan seterusnya, atau delete dari tabel ini. Ya, jadi ini adalah sintaks SQL. Kemudian sintaks SQL yang dibuat ini dimasukkan ke dalam properti database yang pernah kita buat. Cara ngisinya, this databaseku isi SQL, lalu diisi di sini, asalnya dari sini. Jadi kalau di sini nyimpannya X, berarti di sini juga X. Nah, ya. Jadi ini baru sekedar mempersiapkan apa yang akan dilaksanakan oleh si properti databaseku ini ya. Kemudian berikutnya, yang ini sifatnya opsional, tergantung kondisi. Pada tahapan ini adalah mengatur parameter. Nah, yang dimaksud dengan parameter kayak gini. Misal di sintaksnya ini ada instruksi begini. Insert ke dalam tabel isi kolom ini dengan X. Nah, sebenarnya X itu bukan nilai yang mau dimasukkan dalam tabel. X itu adalah sama dengan parameter atau variabel. Nah, X ini harus dijelaskan. X itu apa nilainya? Nah, itu yang dimaksud. Jadi, ketika di sini tidak menggunakan parameter,
tidak ada parameter di dalamnya, maka yang ini kita tidak perlu menjelaskan isi-isi parameter. Ya. Jadi yang kedua ini sifatnya tidak harus, tergantung ada tidaknya parameter yang digunakan di sintaks SQL-nya. Berikutnya, harus memilih salah satu di antara tiga ini. This databaseku jalankan SQL, berarti ini kita sudah meminta untuk melakukan eksekusi. Jadi yang dua ini baru sekedar menyiapkan apa yang akan dilakukan, memberikan informasi, oh sebentar kamu mau lakukan ini, parameter itu ini, nilainya seperti ini. Di tahapan ini adalah mengeksekusi apa yang diisikan di sini. Sudah laksanakan. Ya. Nah, atau memilih yang ini atau yang ini. Nah, sekarang kapan dipakai yang ini, kapan dipakai yang ini. Oke. Kalau kita lihat ini adalah modelnya return. Return itu adalah nilai balik. Ya, nilai balik dari sebuah metode atau hasil produksi. Silakan lihat, ada satu seri tersendiri yaitu di materi tambahan. Sana ada pelajaran tentang function. Di sana Anda mengenal dimaksud dengan nilai balik. Lanjut. Nah, kapan dipakai yang ini? Yang ini kita gunakan kalau kita sekedar memberikan instruksi atau perintah SQL yang kita lakukan di sini adalah memasukkan data, menghapus data, dan mengupdate. Ya, maka kita gunakan yang ini. Jalankan SQL. Tetapi kalau instruksi SQL-nya di sini select data atau ambil data, ya, select data, maka kita gunakan salah satu di antara kedua ini. Nah, berikutnya, kapan pakai ambil banyak baris dan kapan pakai ambil satu baris. Nah, kalau instruksinya di sini diperkirakan akan mengambil data lebih dari satu baris, maka di sini digunakan ambil banyak baris. Contoh, di sini kita membuat perintah select bintang from daftar mahasiswa. Misalnya, sintaksnya select bintang from daftar mahasiswa. Jadi kita minta tolong ambil data di tabel yang bernama daftar mahasiswa. Otomatis ketika ngambil data, potensinya data yang diambil banyak barisnya. Maka kita gunakan ambil banyak baris. Nah, terus berikutnya ngambil satu baris. Kalau instruksi yang digunakan di sini dipastikan maksimal satu baris yang diambil. Misal gini, instruksinya di sini, ambil data dari tabel daftar mahasiswa yang memiliki NIM 001. Dan kita pastikan bahwa data yang ada di daftar mahasiswa dengan NIM 001 hanya ada satu atau maksimal satu. Maka yang kita gunakan adalah ambil satu baris. Karena kita pastikan bahwa instruksi yang diatur di sini, yang diminta untuk dikerjakan oleh si database, hanya satu baris. Ya, jadi ini bukan ketiga-tiganya digunakan dalam satu baris. Memilih salah satunya. 1, 2, 3. Nah, saya ulang. Yang ini digunakan, kita pakai ini, kalau instruksinya pada SQL ini adalah menginsert atau menambah data, mengupdate atau memperbaiki data, dan berikutnya mendelete, menghapus data. Maka cukup gunakan yang ini. Tapi kalau instruksinya di sini mengambil data, select data, maka kita gunakan satu di antara dua ini. Ya, oke. Terus berikutnya, model yang kita buat tadi itu kan dikendalikan oleh controller. Ya, dikendalikan oleh controller. Ingat ya, di controller ini, di model ini ada dua kategori. Kadang disuruh menjalankan sintaks saja tanpa butuh respon. Yang ini
ketika diminta berarti ada respon. Ngambil data berarti ada respon. Ada informasi data yang diambil. Tapi kalau simpan datanya, berarti kan tidak ada respon yang dibutuhkan. Ya. Nah, lanjut. Model yang tadi akan dikendalikan oleh controller. Nah, jadi sekarang ini kita berbicara di tataran controller. Nah, cara si controller ketika mau menggunakan model adalah gunakan model, lalu sebutkan nama file modelnya, diikuti dengan metode yang akan dilaksanakan oleh si model. Ingat ya, di sini nanti bisa jadi kita membuat beberapa metode. Public function, nama kita lihat. Public function, dan seterusnya. Jadi di sini sebutkan digunakan modelnya sambil disebutkan apa metode yang harus dia laksanakan oleh si model. Atau dengan cara yang ini. Gunakan model terus nama folder. Bedanya di sini adalah nama file modelnya berada di dalam folder. Contohnya ini, nama file model ada di folder yang bernama XYZ. Dan tetap diikuti dengan nama metode yang akan dilaksanakan. Oke, berikutnya di sini ada titik-titik. Ini maksudnya argumen. Ketika metodenya ini didesain dengan membutuhkan argumen, maka ketika metode ini diminta untuk dijalankan, maka harus dimasukkan argumennya. Ya. Berikutnya, nah, yang ini saja ya, saya ngasih contoh. Ini bisa diatur seperti ini. X sama dengan gunakan model dan seterusnya. Berarti sampai sini. Kita tidak sebutkan metodenya. Cukup sampai sini. Lalu berikutnya disambung. X laksanakan metode. Ya, jadi ini satu baris ini kita penggal menjadi 2. Oke, di sini jangan lupa ya titik koma. Sorry, kelupaan titik koma di bagian sini. Oke, itu menggunakan model dari controller atau ketika controller mengendalikan sebuah model. Nah, contoh lain adalah seperti ini. Ketika model dijalankan, tetapi ada respon yang diharapkan. Contoh, minta model ngambil data. Berarti ada data kembalian, ada hasil kerja model yang diharapkan. Jadi contoh, X gunakan model, nama file model, metode. Berarti metode ini adalah metode yang didesain dengan memberikan hasil pekerjaan. Atau metode ini pasti adalah metode yang di akhirnya ada return this. Nah, yang ini juga bisa kita penggal seperti ini. X sama dengan gunakan model, nama file, berarti cuma sampai di sini tanpa disebutkan metodenya. Nanti berikutnya, hasil sama dengan X, berarti X itu adalah yang ini. Lalu disebutkan metodenya. Ingat, jangan lupa di sini titik koma juga ya. Oke. Itu kira-kira contoh penggunaan model. Nah, hasil kerja dari model ini adalah data yang berstruktur dimensi. Seperti dengan ketika kita mempelajari data di pertemuan sebelumnya. Kalau yang dilaksanakan oleh metode ini ternyata mengambil data sebanyak 1 baris, berarti hasil ini adalah berupa data dengan 1 dimensi. Tapi kalau metodenya ini adalah metode yang mengambil data banyak baris, berarti hasilnya ini adalah sebuah data yang berbentuk multidimensi. Oke, saya kira itu pengantar tentang model. Di video berikutnya, masih di seri model, kita coba mempelajari, mengimplementasikan model ini di beberapa latihan.
Sampai ketemu di latihan berikutnya tentang implementasi model.